Halo sahabat EcoPure, perkenalkan teknis kami Andika dari EcoPure Filter Air. Hari ini akan melakukan persiapan untuk melakukan pemasangan. Apa aja persiapannya? Yuk kita ikuti videonya. Oke, kita lanjut. Apa saja yang perlu disiapkan untuk pemasangan filter air? Ini adalah bahan-bahan untuk persiapan tabung. Sebelum dimasukkan media, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Di antaranya kita siapkan SDL 1x3/4, kemudian selotip, watermur 3/4, kemudian kepala tabung dengan filternya untuk menahan media tersebut. Kemudian kita juga tersedia kaporit dengan tabung kaporitnya, ya. Lalu media yang kita gunakan ada pasir silika bangka, manganis, kemudian yang terpenting adalah aktif karbon. Nah, aktif karbon yang kita gunakan ini mesnya berbeda. Lalu ada tabung utama dari EcoPure Filter Air serta pipa 3/4 untuk di dalam tabung tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk persiapan pemasangan kepala tabung, ini di kardus itu terdapat filter untuk penahan dari media untuk bagian bawah. Ini bagian bawahnya. Ini dicantumkan dengan kepala tabung filternya. Kemudian juga ada seal. Nah, seal ini nanti dimasukkan. Kemudian ada SDL 1x3/4, kemudian ada selotip. Nah, ini roksok ini dimasukkan seperti ini, bisa ada yang masuk, ada juga yang enggak, tergantung dari ketersediaan. Nah, seal ini dimasukkan di sini, ya. Seal dimasukkan di bawah bagian kepala tabung, kemudian mana ya, diputer, bunyi krek. Kemudian SDL kita selotipkan secukupnya, tidak boleh kebanyakan, tidak boleh juga kekurangan. Jadi secukupnya menurut piring Anda. Kemudian setelah diselotipkan, masukkan seal. Seal ini jangan sampai tidak, karena kalau tidak bisa jadi bocor. Masukkan seal di bagian kepala tabung. SDL 1x3/4 diputar, ya, sampai kencang. Kalau udah kencang begini, nanti diputar dari SDL itu menggunakan kunci pipa. Oke, setelah pemasangan SDL di 3 lubang selesai, jangan lupa kita kencengin, teman-teman. Kita kencangi SDL tersebut dengan menggunakan kunci pipa, ya, diputar seperti ini agar tidak terjadi kebocoran pada pemasangannya nanti. Ya, seperti ini, dikencangkan tiga-tiganya. Setelah seperti ini, sudah rapi, ya. Oke, setelah rapi SDL kita pasang, kemudian kita pasangkan juga watermur 3/4. Hal ini dimaksudkan, ditujukan karena filter air itu perlu mengganti media, jadi tidak perlu memotongnya lagi sewaktu-waktu ingin membukanya. Jadi tinggal membuka dari watermur tersebut tanpa memotongnya. Jadi lebih memudahkan kinerja ke depannya nanti. Cara menyambungnya, sambungkan watermur dengan pipa, ya, lalu digunting. Setelah digunting seperti ini, ya, kita lem menggunakan lem pipa cair, ya. Kita oles, kemudian
kita masukkan, tapi sebelum masukkan kita lem dulu juga SDL nya agar sama-sama merekat. Kemudian kita masukkan, yap, seperti ini hasilnya. Jadi SDL oke. Setelah watermur telah dipasangkan tiga-tiganya di bagian air, ada air masuk, air hasil, dan air pembuangan ya. Nanti kepala dimasukkan seperti itu. Namun sebelum dimasukkan, kita siapkan dulu pipa kita masukkan dulu ke dalam tabung. Namun sebelum dimasukkan, kita pasangkan dulu bagian bawahnya ini agar supaya air bersihnya yang lewat hanya air bersih, media tidak masuk ke dalam air ke filter nanti ya, seperti ini. Dan sekarang dimasukkan, kemudian digunting itu tinggal dipasin aja sama bagian kepala atas ya. Gunting kita tekan. Oke, serasa sudah cukup. Nah, namun sebelum itu kita pengisi media. Jadi agar media tidak masuk, kita menggunakan cara manual aja, dimasukkan dengan plastik. Kita sumpel bagian pipanya, jadi tidak akan. Oke, kita lanjut untuk melakukan pengisian media filter airnya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah pasir silika bangka. Dia di bagian paling bawah ya, kira-kira 20%. Kemudian manganisnya 20% juga. Dan terakhir aktif karbonnya ini 45%. Dan sisanya 5% untuk ruang air, dan disiapkan juga gayung serta ujung. Oke, dan berikut pasir silika bangka yang kita gunakan ya. Kemudian ini ada manganis untuk nangkep besi ya, manganis. Kemudian yang paling penting ini aktivasi karbon. Nah, aktivasi karbon kita ini meshnya berbeda dengan yang ada di pasar. Oke, yang pertama kita isi dulu bagian paling dasar, paling bawah kita isi dengan pasir silika bangka ya. Kenapa dia paling dasar? Ini ditujukan supaya dia menahan lumpur agar tidak masuk ke dalam air bersih nanti. Ini paling bawah dia, jadinya kita isi dulu hingga 20% dari total keseluruhan tabung. Kemudian setelah pasir kita isi di bagian bawah, kita lanjut pengisian bahan yang kedua, yaitu manganis ya. Manganis ditunjukkan agar menangkap bau dari besi, karena kebanyakan permasalahannya adalah mengandung zat besi yang terlalu tinggi. Jadi diperlukan manganis seperti itu teman-teman. Oke, setelah manganis dan pasir silika masuk, sekarang kita masukkan kembali bahan utama, yakni aktiviti karbon iodin 1000 up, mesh 20 sampai 50 ya. Kita masukkan aktif karbon ke dalam tabung hingga 45%. Jadi total 15%-nya itu untuk perputaran airnya nanti, seperti itu teman-teman. Jadi jangan diisi sampai penuh ya, kita perlu untuk air berputar, jadi kita sisakan 15% aja. Sekarang kita masukkan sampai pas kira-kira 15% dari tabung filter tersebut, seperti itu teman-teman. Oke, setelah pengisian aktivasi karbon selesai, sekarang kita ukur menggunakan alat ukur manual aja teman-teman ya. Alat ukur ini menggunakan pipa aja, kita masukkan ya, kira-kira sudah mencapai batas 15%. Oke, sudah pas. Jadi 15% dari ukuran sisa tabung itu untuk nanti perputaran
air. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah tadi kita ukur tersisa 15% untuk perputaran air, sekarang kita cabut sumpelan plastik yang ada di pipa tengah. Kemudian kita masukkan kepala tabung, kita putar ya sampai kencang teman-teman ya. Nah, oke. Jadi seperti ini tampilan sudah siap untuk. Oke, sekarang kita sudah di lokasi. Sekarang kita siapkan lanjut persiapannya. Sekarang kita masukkan keni-keninya ya teman-teman. Ini keni-keninya untuk menyambungkan air masuk, air pembuangan, serta air hasil ya. Seperti ini. Keninya masing-masing dimasukkan di waterboard tadi yang telah kita siapkan. Jangan lupa SDL juga dilem, keningnya dilem, sudah disambung pipa, masih seperti ini dan ya hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk selalu memastikan kembali apakah SDL tersebut sudah kencang atau belum. Jika belum, bisa disiapkan dengan memutarnya menggunakan kunci pipa ya. Pipa ya, gambarannya seperti ini. Kita akan melakukan kencengin ya, seperti ini, diputar, dikencengin sampai kenceng ya teman-teman. Jangan sampai melebihi kekencengannya, nanti bisa patah di kepala tabungnya. Ada risiko kepala tabung bisa retak akibat pemutaran dari SDL yang terlalu berlebihan ya. Ini kita kencengin kembali semuanya agar lebih pasti, agar tidak terjadi kebocoran. Seperti ini jadi tampilannya. Oke. Oke, sekarang kita siapkan pipa untuk air masuk. Kita masukkan seperti ini pipanya. Nah, ini pipa untuk persiapan air masuk. Oke, sekarang juga kita lakukan pemotongan pada bagian pompa pendorong. Nanti dari pompa pendorong dimasukkan ke air masuk dari. Oke, sekarang kita siapkan penyambungan dari pompa pendorong menuju air masuk kepada tabung filter air. Seperti ini tampilan gambarannya ya. Nah, nanti air itu dikasih pipa dan dihubungkan ke filter utama. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah persiapan pompa
dorong menuju tabung filter utama. Sekarang kita beli pipa. Namun sebelum kita kasih pipa, dipastikan untuk memasang dulu tabung kaporit ya. Jadi tabung kaporit ini dipasangkan sebelum tabung utama ya, seperti itu. Nah, yang putih kecil itu ada tabung kaporit, sudah terhubung. Sekarang tinggal kita sambungkan pipa dari tabung kaporit menuju tabung filter utama. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan, kita lem kening, kemudian pipa satunya untuk air masuk ke atas ya. Tinggal dimasukkan antara kening dan pipa tersebut seperti ini ya. Oke, jadi air untuk masuk ke filter sudah siap teman-teman. Dan jangan lupa selalu memastikan ini ya, tuh ada tanda panahnya untuk air masuk ya. Dan sekarang kita siapkan untuk memasukkan air hasil yang telah difilter. Kita kembalikan lagi ke distribusi rumah ya, jadi pipa ini dimasukkan kembali ke distribusi rumah. Jadi nanti di rumah air di keran-keran rumah sudah jernih dan bersih. Di mana sistem pemasangan ini dari sumber air lalu ke toren, ditarik oleh pompa pendorong masuk ke filter, lalu ke distribusikan. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah air masuk, setelah terhubung, air pembuangan telah disiapkan dan air hasil sudah disiapkan. Sekarang kita melakukan pemblekosan.
atau pencucian media. Ya, dipastikan ya agar tuas atau jarum sesuai pada titik seharusnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, nanti air masuk dari sini ya, tuh air masuk dari tanda panah ini. Nah, itu backwash turun ke bawah sampai penuh, nanti air kotornya secara otomatis akan keluar. Nah, ini backwash. Nah, ini nanti air kotornya secara otomatis akan keluar dari sini teman-teman. Seperti ini kita tidak bisa melakukan dan pengerjaan pun selesai. Ya udah kan potong angin. Dan ini kondisi air sebelum dilakukan pemilteran. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita buka dari keran teman-teman. Nah, seperti ini hasil filternya. Sekarang kita lihat bagian dapur. Nah, ini dia air, kondisi di bagian dapur rumah tersebut yang telah kita pasangkan filter air nih. Kamera agak gelap ya teman-teman karena kurang pencahaya. Nah, itu bisa dilihat jernihnya air ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman perubahan air setelah difilter.